Putu Belanda. Tuh, jam 10 Mister. Boleh. Ya, kali ini kita demo Putu Belanda. Putu tuh bukannya cucu ya? Cucu Belanda. Cucu. Oke, udah live. Ayo, cheers. On time. On time toh. Itulah kita selalu on time. Umpatin dulu nih pemenangnya. Oke ya, kita mulai aja sambil nunggu viewer yang lain. Kita langsung mulai karena saya tipikal orang yang selalu menghargai waktu. Karena apapun itu, kalau kita bisa menghargai waktu, akan lancar semuanya. Jadi saya nggak perlu nunggu, wah tunggu dulu ya, viewer banyak nggak. Jadi ada atau nggak ada, dia tetap langsung karena kita komit ya, waktu adalah segalanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bella lovers semuanya, tetap semangat dan juga semoga sehat selalu. Memasuki bulan November 2020. Kalau kata lagu November Rain ya. November. Memang lagi hujan di luar ya. Halo Chef, halo Ibu, ya apa kabar? Halo semuanya. Oke, kali ini saya akan mendemokan resep yang lagi in katanya sih. Saya banyak seliuran di baca-baca resep segala macam Putu Belanda. Oh, begitu saya coba, ternyata memang ini kue biasa ya. Sejarahnya Putu Belanda. Sebenarnya Putu Belanda ini ada kaitannya dengan kue putu yang ciri khasnya orang Jawa ya. Kue putu yang dalamnya gula merah ada ciri khasnya. Karena kue putu yang makanan khas Jawa itu yang warna hijau biasanya atau warna putih dalamnya gula merah, itu memang dulu pada zaman Belanda itu memang jadi salah satu cemilan khas Belanda yang memang notabene orang Jawa itu kan suka manis. Nah semakin kesini menjadi kudapan atau cemilan orang Indonesia, dibikinlah beberapa modifikasi dengan bentuk yang sama dengan kue putu. Biasanya kue putu itu kan dalam pakai bambu ya bikinnya saya Mister ya. Iya. Kemudian diisi pakai gula merah dan segala macam baru disajikan untuk cemilan. Nah kue putu ini juga sama, mungkin kalau ini kan bentuknya sama seperti kue putu Jawa itu, tapi dengan dikasih topping, tengahnya bisa pakai flak coklat, flak green tea, flak vanilla dan yang lain-lain. Nah kali ini Bella Coklat akan membuat putu Belandanya. Kita menggunakan fillingnya ini menggunakan produk baru kita nih, Malt crunchy. Bella Malt Crunchy. Oke, crunchy kita ini kita bukan kaleng-kaleng. Yang pertama, ini sudah survei membuktikan, bukan kata saya ya. Kemarin saya sudah demo di daerah Depok. Begitu kita kasih tester sampel berapa sendok, mereka bilang apa? Chef ini enak dari yang biasanya sudah ada. Apa kesehatannya apa Bu? Ya kelebihan punya kita satu. Yang pertama punya kita tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Dalam artian kalau terlalu encer nanti untuk aplikasi poles dia terlalu boros karena nyerap ya. Dan juga kalau terlalu kental dia nanti bisa berakibat kalau untuk di polesan gulung-gulung dia akan susah untuk di polesnya. Dan juga lebih rasanya punya kita lebih ke arah milky atau susu. Ini sudah dibuktikan. Dan juga saya kemarin ke salah satu bakery di daerah Bogor, itu ownernya pecinta inisialnya punyanya produk lain ya, inisialnya OVO titik-titik Maltin inisialnya, dan dia bilang ini menyerupai atau hampir mendekati yang punyanya OVO titik-titik Maltin ya. Nah ini punya kita tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kental. Kita taruh di sini ya Mister ya. Nih ibu atau bapak, nih produknya Bella Malt Crunchy kita. Dan juga maltinya kita dari malt asli tuh ya kan, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Oh ini endes enak nih. Dan juga anak saya di rumah ada video saya dikirimin sama istri,
Itu anak saya nyobain satu kemarin, sisa sampel dari demo saya bawa pulang, cobain 1 sendok sendirian makan mentah. Ya, ini produk yang kita demokan, Putu Belanda. Bahan-bahan yang saya akan demokan adalah yang pertama, kita ada butter atau margarin. Saya menggunakannya unsalted butter, ada 50 gram, dan bahan resep saya nih ya, saya gak kayak orang kok. Saya sebisa mungkin kalau itu bisa dibikin simple, kenapa tidak gitu kan. Kalau orang ini kan baca gulanya sekian, butternya sekian, jadi ribet untuk diingat. Kalau punya saya simple. 50 gram butter atau margarin, 50 gram gula halus, 30 gram atau 2 butir kuning telur, 50 gram tepung, dan 5 gram susu cair. Kan simple kan, 5 5 5 5, simple pokoknya. Hidup udah susah jadi bikin susah. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan tanya. Langsung aja tanya ya, Chef. Langsung tanya aja. Nanti kita akan umumkan challenge minggu lalu, ada pemenangnya sudah kita pilih 3. Oke, ini ada 50 gram mentega ataupun margarin, saya pakainya unsalted butter. Kemudian ada gula halus 50 gram. Ini kita campur aja, Mister. Oke. Nanti saya menggunakan loyang muffin seperti ini tapi tanpa alas ya. Boleh juga nanti ibu menggunakan cup muffin, boleh. Yang terlalu besar dan terlalu kecil juga. Nah, saya menggunakannya cup muffin ini. Yang sudah saya poles ya. Ini kita aduk. Sampai tercampur rata. Jadi yang kalau dari awal seperti ini jangan langsung dinyalain mixernya, takutnya dia buyar. Kalau bahasa Belanda nanti buyar. Jadi pelan-pelan aja dulu biar dia sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah agak tercampur dengan butternya atau dengan margarinnya, baru dinyalain. Kecepatannya rendah dulu ya. Nggak terlalu ngebul kan. Ini sampai dia warnanya kan ini dari kuning, warnanya sampai berubah menjadi pucat atau menjadi putih, sampai jadi creamy lah. Nah, ini kalau butter biasanya lebih cepat dia, karena dia melting pointnya rendah. Putu Belanda punya Bella ini boleh saya bilang manisnya pas, nggak terlalu manis. Biasanya kan putu Belanda yang umumnya kan manis, biasanya manisnya itu bikin biung lah, kalau kata ini biung banget. Kalau kita pas. Jangan lupa oven kita nyalakan suhu 170 derajat Celcius. 15 menit sebelum saya tadi membuat atau saya live, saya udah nyalakan. Baik, ini sudah creamy. Inilah yang dimaksud dengan creamy, jadi benar-benar kayak krim ya tuh. Udah halus, gulanya larut. Kita masukkan kuning telurnya. Menggunakan kecepatan rendah. Ini sampai tercampur rata. Nanti kita masukkan tepung dan susu cairnya. Sedikit demi sedikit ya. Kecepatannya rendah aja. Lalu terakhir masukkan susu cair. Susu cair ini kalau yang dirasa ada alergi susu bisa di skip, nggak apa-apa. Sampai tercampur rata aja. Ini sudah. Ini sudah tercampur rata. Kemudian kita aduk sebentar biar dipastiin dia tercampur rata. Tuh ya, aduk adonannya. Dia agak kental tapi dia soft, lembut banget tuh. Oke, baik. Kemudian setelah dia tercampur rata, kita siapkan plastik segitiga. Kita masukkan adonannya ke plastik segitiga atau piping bag. Chef, kalau pakai cetakan bolu kukus bisa nggak, Chef? Cetakan bolu kukus yang seperti apa tuh?
Bisa aja sih Bu, asal dibentuknya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar ya. Dan sebenarnya kalau cetakan itu selera, mau yang besar atau yang kecil sebenarnya selera. Tapi pada dasarnya kita balik lagi ke memang sejarahnya kue putu. Putu itu kan cenderung identik dengan nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, sedang lah ya, kecil diameternya mungkin kurang lebih 4 atau 6 lah. So, kalau pakai cetakan kukus bisa sebenarnya. Ya biasanya ibu-ibu kalau bisa udah dengar dikukus, saya tahu arah tujuannya kemana. Biar hasilnya lebih lembut saya. Oke, atau biasanya gini, saya nggak punya oven jadi saya pakai kukusan itu biasanya. Udah dua alasan itu dah. Kuat ya chef. Oke, caranya seperti apa? Ini kalau kita timbang adonan yang seperti di display itu timbangannya beratnya kurang lebih adalah 8 sampai 10 gram. Ya, jadi caranya seperti ini. Jadi bagian dari bawah dulu, dari alasnya dulu. Ya, seperti ini kita ngelingkar. Baru ke sisi bagian samping ini setengah aja karena nanti dia akan tinggi kok. Oke, seperti ini. Ini kurang lebih 10 gram. Jadi kita ngelingkar ke bagian pinggir. Nah, lalu ke bagian sisi cetakan. Jadi bukan di tengah ya, tuh tengahnya bolong jadinya tuh. Oke, lagi. Bisa nggak saya timbang sebenarnya kalau jadinya 18 pieces kalau misalkan memang 10 gram. Oke, saya lanjutin ya biar cepat. Nanti setelah kita isi, nanti kita kasih fillingnya menggunakan Bellamark crunchy. Ada yang jawab nih chef, katanya nggak bisa pakai cetakan bolu kukus kan lubang-lubang katanya. Bisa pakai cetakan bolu kukus tapi dikasih alas. Kasih alas kayak cup, paper cup itu yang buat muffin bisa. Itu. Yo, saya balas lagi kan. Karena ada yang seliweran di media sosial itu memang ada yang menggunakan cetakan muffin. Oke, seperti ini. Kalau yang namanya snack gitu ya, maksudnya ya ini kan kategori masuk dalam snack ya. Itu yang tidak harus kenyang. Jadi ya memang cetakan ini kuenya ini nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi nggak bikin kenyang lah gitu. Yang namanya snack itu kan kalau buat saya bilang kan cemilan ya. Jadi biar bisa dimakan berulang-ulang nggak bikin kenyang. Itu tujuan snack. Kayak roti unyil dah. Saya pernah ngasih, bukan konsultan sih, maksudnya dulu nggak pernah ngasih saran. Di daerah Puncak itu kan kawasan wisata. Saya ada salah satu bakery, tiba-tiba kasih saran, saya bilang, Pak, ini kan area wisata. Orang kalau ke puncak itu kan untuk jalan bukan nyari kenyang, kecuali dia memang benar-benar pengen makan kenyang, nyari restoran. Pasti nyari cemilan. Rubahlah roti yang bapak jual ke roti yang mini atau roti unyil lah. Dirubah sama dia sekian bulan, bener dia infoin dia chef rame sekarang gitu. Kita harus tahu konsepnya dulu, kita mau kemana. Kalau memang ini konsepnya sebagai snack atau cemilan, bikinnya jangan bikin yang terlalu besar atau jangan bikin terlalu kecil juga. Oke. Ini kan 16, sebenarnya bisa jadi 18 karena memang udah saya timbang kurang lebih kalau 10 gram itu 18. Nah, kemudian isinya gimana? Nah, ini sudah saya masukin ke plastik segitiga. Bellamark crunchy-nya. Jadi langsung aja ya chef. Langsung aja. Jadi caranya gimana? Sama ini juga kita isi melingkar. Kalau yang ini kita isi dari pinggir baru ke tengah. Kenapa dari pinggir baru ke tengah? Karena kalau dari tengah takutnya dia berat ke bawah.
simpel kan. Ini berat isiannya kalau sudah saya timbang itu kurang lebih beratnya 5 sampai 8 gram. Kalau dirasa ini kurang banyak boleh tambahin. Tapi kalau buat saya bilang 5 gram ini pas sih. Oke. Putu Belanda. Putu itu kan kalau bahasa Jawa artinya apa? Cucu ya. Cucu. Makanya mungkin ini juga dinamakan putu itu kecil, bentuknya seperti cucu mungkin. Yang saya tahu putu Belanda itu sejarahnya memang dia menyerupai kue putu khas Jawa itu. Oke. Ini sudah diisi. Lalu kita panggang selama kurang lebih 20 menit suhu 170. Cucu, nah iya cucu kan, baru saya bilang tadi. Tapi pakai cup maksud saya bisa. Bu Elvina, halo Sepri, halo Ibu. Oke ya, kue putu Belanda. Saya akan hitung kosnya. Jadi sebelum itu matang saya hitung dulu. Kosnya itu adalah dalam satu resep yang saya buat, satu piecesnya berapa dijual atau modalnya lah. Nah ini sudah saya hitung. Putu Belanda. Oh, saya hitung tuh. Oh, saya mau kos kalkulasinya lengkap, ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Jadi nggak asal ini ya. Dan harga yang saya kasih di sini adalah selalu saya kasih harga tertinggi dulu. Oke, contoh inilah, ini kan Belambal crunchy ini range antara 40 sampai 45 ribuan nih per kilo. Nah, ini kita kasih harga tertinggi lah, taruh harga 45 ribu harga tertingginya ya. Untuk modal bahannya aja untuk membuat 18 piece kue putu Belanda ini jadinya cuma 9.375 perak dengan biaya ataupun bahan baku yang saya pakai mahal ya. Cuma 9.375 perak bahan bakunya aja. Kemudian berapa chef setelah ditambahkan operasional kayak misalkan gas, tenaga, listrik dan lain-lain sama kemasannya itu kurang lebih 13.125 rupiah. Itu yang dinamakan modal bahannya setelah ditambah operasional. Terus chef modal satu piecesnya berapa? Kalau misalkan memang harga bahannya sekian, modal satu piecesnya untuk satu cake itu putu Belanda itu cuma 730 rupiah. Tepatnya lagi 729,17 rupiah. Itu modalnya satu kue. Kalau ibu jual 1.093 rupiah atau 1.100 per pieces, ini untungnya udah berapa? 50% ya, apalagi dimakan ya. Enak. Enak banget. Jadi ada krisis dari si Belambal crunchy kita ini. Seduhin beladring lebih mantap lagi chef ya. Pakai apa? Pakai beladring. Wah, pakai beladring minumnya ya sendu kalau kata Mister mah. Enak sumpah nih. Oke ya. Kalau dijual 1.100 itu udah untungnya 50% lebih pokoknya. Itu dengan menggunakan bahan baku yang mahal. Kalau ibu menggunakan margarin, kemudian susu cairnya diganti pakai air, kemudian kuning telurnya diganti pakai 1 butir telur diirit lagi ya. Diumumin jangan pemenangnya. Jangan deh. Kita masih 10-20 menit lagi. Ini dari ibu lihat hasilnya seperti apa. Pakai oven tangkring bisa sih? Bisa, amat sangat bisa oven tangkring. Selalu menggunakan api kecil, api sedang lah ya. 1, 2, 3 di api yang 2. Kemudian posisi taruh di atas. Memang kelemahannya oven tangkring adalah ibu harus rajin-rajin ngecek sama biasanya diputar biar panasnya rata. Dan biasanya kalau pakai oven tangkring ngakalinnya biar rata, bawahnya ibu bisa kasih abu gosok atau bisa kasih pasir bawah bagian ovennya nanti biar dia penghantar panasnya biar rata. Ya.
Arsya Sanjaya. Pas SMK masuk jurusannya tata boga ya mas? Saya sebenarnya lebih ke arah analis kimia sih sebenarnya SMK-nya. Analis kimia, tapi memang ngambil yang pengawasan mutu. Jadi yang memang aplikasinya bisa bikin tahu waktu itu, bisa bikin tempe, bisa bikin roti. Ada juga yang teknik pengolahan sih, analis kimia teknik pengolahan itu yang bagian bikin-bikin. Live Kuchen saya kemarin kenapa gagal, padahal anak saya suka. Bu, kalau yang namanya suka itu berarti gak gagal, Bu. Yang namanya gagal tuh bikin gak jadi, gak ada yang makan tuh namanya gagal. Karena gini, memang kue-kue Eropa itu boleh saya bilang ini prinsip apa namanya, ini menurut saya pribadi ya, bukan kata orang atau bukan saya, ini menurut saya pribadi. Kayak contohnya makaron. Makaron itu kan dari Eropa juga, itu biasanya gampang-gampang susah. Kalau kue dasar kesana sih simple kan, gampang. Cookiesnya gampang nih ya, harus jadi kaki-kaki, tapi gampang-gampang susah asal dibikin. Kayak kemarin Lebkuchen, kelihatannya gampang kan, lebar gitu. Padahal itu pas begitu dipanggang, ibu lihat yang dikatakan berhasil itu nanti dia akan melebar dan dia akan pipih hasilnya, seperti yang saya buat kemarin. Dan juga ada yang bilang saya kok gagal gitu. Mungkin ibu gagal dari segi proses pengopenannya aja kali, sama dari margarin atau butter yang dipakai. Pasir apa chef? Pasir biasa tapi ibu ayak yang bersih, jangan sama bunga ya Bu. Pasir aja pasir biasa ibu ayak. Ibu masukin ke misalkan loyang ukuran oven ukuran 35 kali 35. Ibu kasih aja pasir tuh di loyang ukuran 30 kali 30, taruh bagian bawahnya. Bisa ada selak tuh di oven tangkring. Udah taruh nanti biar penghantar panas rata. Biasanya kalau nggak ada pasir atau nggak ada abu gosok, dia panasnya beda sebelah aja. Bentuknya nggak mau meleleh chef. Nah kalau ibu nggak mau meleleh nggak apa-apa Bu, saya udah tahu kok. Karena saya juga pernah trial and error tuh gitu. Loh bener chef, sama kok ini meleleh ini enggak gitu. Harus saya coba terus. Saya lihatin suhunya yang pas gimana. Karena terlalu panas pun dia nanti akan gosong. Jadi dia belum sempat meleleh, dia cepat gosong ya. Kemudian kalau suhunya terlalu lama pun nanti dia akan keras. Itulah yang namanya kue Eropa itu gampang-gampang susah. Apa lagi nih? Oke. Nanti minggu depan saya sengaja saya nggak akan ngasih jadwal untuk 1 bulan ke depan karena biar surprise ya. Jadi mungkin minggu depan saya masih temanya saya mau ngasih resep ataupun demoin resep yang cemilan-cemilan atau snack. Karena mengingat bulan sekarang ini udah masuk ini udah masuk musim penghujan. Karena kan saya tahu lah mungkin ibu-ibu di rumah selain masa pandemi ini juga malas untuk keluar rumah, lagi hujan segala macam. Makanya saya nanti akan mendemokan resep-resep yang memang untuk cemilan, ini bisa dibuat di rumah segala macam yang simple. Karena resep dari aplikasi Produk Bella ini kita menggunakan aplikasi Produk Bella, resepnya simple tapi kelihatannya mewah, itu aja sih. Oke, selain kita ada produk ini Bella Malt Crunchy, nah kita juga ada nih yang twist, tuh Bella Choco Cashew. Jadi kalau ibu-ibu beli produk Bella kan ada yang cashew nut, nah ini nih ada yang cashew nut, ada yang coklat. Saya pengen dua-duanya sama-sama enak. Nah, ini ada nih, ini solusinya. Solusinya mau two in one jadi 2 dalam 1 kemasan ya. Ini asli kacang mete yang dihaluskan. Bedanya kalau misalkan kacang mete yang single itu, yang kacang mete semua punya Bella, itu memang ada kacang metenya, kacangnya ada cincangan kacang mete. Dan yang ini bukan nggak ada kacang metenya, ini ada kacang mete namun dihaluskan ya, dihaluskan karena biar kombinasinya pas sama coklat. Produk Bella makin di sini makin banyak nanti Bu, menang banyak pilihannya. Kita lihat dulu nih. Tuh bisa. Jadi hasilnya seperti ini. Saya selalu live kok, saya selalu ngasih kasih lihat kan yang mengembang. Itu saya isi setengah dari besarnya cetakan atau diameter cetakan. Saya isi setengah, nggak full. Itu jadi dia bisa ngembang seperti itu. Tuh kan, bukan kaleng-kaleng. Ini saya buka, maaf. Tuh, Mister, buka. Tuh, isi setengah aja begitu jadinya tuh. Tinggi kan? Full. Jadi jangan isinya, wah isinya sedikit banget saya, sedikit banget. Enggak, bukan pelit, tapi ibu kita harus pikirkan prosesnya nanti. Kalau kita isi full, nanti dia akan luber, jelek nanti hasilnya. Ya. Spread udah lengkap.
Chef tinggal mau coba yang baru aja Chef. Iya nih yang mampu, ini wajib Bu nyoba ya, wajib nyoba. Pokoknya ini bukan kata saya, kalau misalkan saya bilang ini enak, kalau saya bilang pasti enak. Karena saya kerja di sini juga, bukan itu juga, tapi saya sudah coba memang enak. Nanti ibu bandingkan sama produk yang sudah ada, bandingkan dari segi konsistensinya. Misalkan maksud saya di sini adalah konsistensinya dari kelembekannya ya, jadi nggak terlalu berminyak. Biasanya Tekstur. kalau berminyak tuh biasanya apa? Oily itu Oily. rendah kan, dan juga bisa lebih encer tuh, lebih boros pemakaiannya. Kalau ini pas, lebih ke arah susu. Karena kemarin saya coba tester, belum saya jual dulu di toko bahan kue, pengen tahu respon ibu. Nah tadi bilang, saya punya anak bawa nggak barangnya? Enggak, saya bilang nggak saya bawa. Akhirnya dia buka PO di listing yang siapa yang mau beli, banyak akhirnya. Tanggal 7 besok saya ada demo di Bekasi di Resto Wulan Sari ya. Saya bekerja sama sama TBK Momines. Nanti saya demo sekitar jam 10 pagi di sana, tanggal 7 ya, di Resto Wulan Sari kalau nggak salah di Bekasi. Harusnya ada kemasan 500 gram Chef. Ini 1 kilo Bu. 1 kilo aja kecil. Kelihatannya ini kecil 1 kilo Bu. Nih ya. Tuh 1 kilo segini, nanti kemasan ada plastiknya tuh. Ini 1 kilo Bu. Jadi kalau saya bilang 1 kilo udah pas sih kalau untuk produk ini ya, yang malt ini. Karena kalau dibikin 500 gram tanggung Bu. Nanti biasanya kalau kemasannya semakin kecil, kalau dibandingkan harga 1 kilo lebih mahal biasanya sih, itu karena strategi marketing ya. Dan juga biasanya lebih banyak kalau misalkan 1 kilo dia lebih enak, lebih banyak Bu. Kalau setengah kilo tanggung, nanti Bu bikin udah habis segala macam. Jadi pas kalau untuk 1 kilo. Gitu Bu. Tapi nggak apa-apa, tetap saya kasih masukan ke tim marketing atau tim produksi atau tim R&D, nanti saya kasih masukan. Saya akan dievaluasi kok. Oke. Jakarta sudah di toko mana aja Chef? Jakarta itu banyak ibu ya toko-tokonya ya. Saya lebih hafal kemarin di TBK Anggrek Depok, kemudian di Kranji kalau nggak salah di Bekasi ya, terus kemudian di toko Ani mungkin, kemudian di toko Bele Jakarta tuh banyak tuh Jakarta. Toko TBK Ingredient ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau di Tangerang ada di toko Vivi, ada di toko Puspita, kalau di Tangerang itu ada pasti. Kemudian ada di toko mana lagi? Tangerang itu, oh banyak lah. Ya. Jakarta Pusat. Di Kudus kapan Chef? Di Kudus kita ada tim Bu, tim teknikal saya ada namanya Chef Yono. Beliau kemarin di 2 minggu lalu ada acara demo di Yogyakarta dengan komunitas apa ya, Rose Culinary kalau nggak salah. Nanti kalau memang ada di Kudus, biasanya kita kerjasama sama toko CMC Bu. Nanti toko CMC sana nanti kita akan hubungin tim saya di sana. Nanti akan kita adakan di Kudus. Biasanya kalau di toko di Kudus itu saya di toko CMC biasanya. Oke. Ini kurang lebih 10 menit lagi. Tuh lihat tuh, udah tinggi-tinggi semua. Ini kan. Ini juga jangan terlalu matang ya ibu ya. Jadi nanti dirasa warnanya sudah agak kuning kecoklatan, itu bisa ibu angkat, jadi jangan sampai terlalu coklat. Kenapa? Kalau terlalu coklat, nanti ketika diangkat, ketika ibu makan dia agak sedikit keras. Tapi kalau misalkan seperti ini matangnya nih, kuning kecoklatan, itu pas. Jadi dari lembutnya segala macam pas. Dan juga ingat, setelah matang ibu diamkan dulu minimal sampai hangat, baru ibu keluarkan dari cetakan. Kabar-kabar ya Chef. Oh siap. Kita selain di kabar-kabar kita juga akan ada poster-poster Bu. Saya akan ada di media sosialnya, Instagramnya Bella. Oke kita umumin aja ya. Iya siap. Untuk pemenang challenge minggu lalu membuat proses dari lab Wuhan. Yang pertama ada, ini orang lama semua. Memang sih kita harus fair ya, bukan karena dia sering ikut atau memang dia ini, tapi memang dia sering berpartisipasi, kenapa enggak gitu kan. Oke, yang pertama ada @dapur_harmony, yaitu yang untuk yang pertama, karena saya lihat juga dan tim juga lihat, oh ini nih bagus, oh ini nih gitu ya. Yang kedua ada @dinaromadina. Yang ketiga ada @vivi_.
@linda71 ya. Yang pertama ada @dapurharmoni, yang kedua ada @dinaromadina, yang ketiga ada @vivi_linda71. Oke, terima kasih kepada pemenang dan mohon maaf yang belum beruntung karena saya dapat kiriman 3 ya. Nih chef, ini yang gimana yang menurut saya bagus saya pilih gitu. Tidak lagi atau yang saya pilih nggak jadi juara pertama gitu. Tetap ya kita objektif kok. Itu yang pemenang untuk minggu lalu. Dan untuk minggu depan challenge-nya adalah kita demonya sekarang udah nggak pasti di hari Rabu ya ibu ya. Jadi saya kadang bisa Kamis, bisa Jumat, bisa Selasa. Karena saya juga mengatur schedule saya juga karena saya sudah mulai mobile lagi. Kayak kemarin saya demo ada acara di Bogor Selasa, makanya saya untuk waktu persiapannya nggak ada. Jadi saya undur dari hari Kamis. Tapi tetap seminggu sekali saya pasti akan ada demo live ya. Gak usah khawatir bu, yang kangen sama saya bukan tetap bisa ketemu. Oke, untuk challenge minggu lalu untuk minggu depan challenge siapa Mister? Pakai ini produk yang baru. Tapi tokonya belum ada. Oh oke, nggak apa-apa, tantangan ya. Untuk minggu depan pokoknya insya Allah saya kalau nggak di Rabu di Kamis saya demonya. Demo resep yang berbeda. Buat aplikasi apapun ya. Nah ini bebas tuh. Gimana nggak? Gak usah pakai kue putu Belanda dah. Buat aplikasi apapun terserah ibu, tapi menggunakan produk terbarunya dari Bella yaitu Bella Malt Crunchy ya. Beruntung bagi yang ngomong di tempat sudah ada nih, beli segala macam cari. Di Tokopedia udah ada belum sih? Ada. Tokopedia udah ada ya? Di online store ada. Udah ada di online di itu udah ada Tokopedia, di Tokopedia, Lazada, Shopee ya. Apa namanya Dolphin FO. Dolphin FO itu F sama O ya, factory outlet. Ini sudah ada, jadi siapa yang mau berusaha nanti hadiahnya akan lebih menarik lah. Kalau yang ini saya tetap hargain ya. Kalau yang minggu lalu tetap yang hadiah pertama itu dapat celemek dari saya. Dan yang ini saya akan ngasih berbeda. Nanti akan pertama dapat selain yang juara pertama ya, selain dapat apron juga nanti sebagai hadiah saya kasih tambah ini nih, spatula ini nih. Tapi yang baru, bukannya bekas saya, nanti yang baru ya. Nanti saya kasih ini, nanti tetap ada. Pokoknya baru lah, nanti gak akan saya copot semuanya. Ya, jadi selain dapat apron yang juara pertama, nanti saya kasih tambahan spatula ini. Tapi warna nanti beda nggak ini mungkin. Oke, challenge minggu depan adalah membuat aplikasi apapun menggunakan produk Bella Malt Crunchy. Nah, silakan dari sekarang cari dari Tokopedia, di Shopee punyanya Bella atau punya Dolphin. Silakan ibu cari, kreasikan dah. Ibu mau bikin misalkan bulu-bulu, mau bikin rolls piku segala macam, bebas pokoknya ya. Ini saya tutup di hari Rabu pagi jam 9. Jadi misalkan takutnya kenapa saya bilang Rabu pagi jam 9? Takutnya kalau misalkan ternyata bener minggu depan saya demonya di hari Rabu kan masih bisa saya pilih tuh. Jadi jam 10 saya umumkan. Takutnya saya juga akan ada reschedule di hari Kamis demonya. Jadi di hari Rabu bisa tetap saya sortir. Iya, kemasannya cuma 1 kilo ini bu. Cuma 1 kilo kemasannya. Gampang kan challenge-nya? Belum. 5 menit lagi. Gampang challenge dari kita nggak mau ngasih yang terlalu dibuat-buat foto harus bagus segala macam, enggak lah, kita apa adanya. Yang penting enak. Waduh, Dilani Bas 07 tuh istri saya baru nongol. Oke, minggu depan challenge-nya saya tutup di hari Rabu. Tanggal berapa hari Rabu, Mister? 6 tanggal 13. Saya tutup di tanggal 13 November jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur jam 10 pagi ya. Pokoknya ingat, challenge-nya membuat kreasi apapun menggunakan Bella Malt Crunchy. Nanti setelah ibu beli atau ibu dapat produknya, ibu coba dulu sedikit aja. Diberi komennya. Nggak apa-apa, saya ini kurang banyak. Jujur kalau saya pribadi enak, asli enak. Karena rasa milky itu pas setelah dikunyah nyatu dalam mulut tuh enak banget, pas lah pokoknya. Berapa orang pemenangnya, Chef? 3 3 tetap ya. 3.
Tetap ya, tiga pemenang. Tiga pemenang kita akan pilih. Juara satu selain dapat apron, dia juga akan dapat spatula. Yang juara 2 dan juara 3 nih dapat dari tim kami nanti yang ngasih ya. Tetap yang juara kita tetap hargai, nanti kita pilih. 3 orang juga pemenangnya. Simpel kan, resep dari bebas tuh kreasinya kan. Tapi yang dimaksud bebas di sini adalah saya tetap akan melihat dari segi misalkan dari segi bulu gulung, misalkan contoh kita bikin bulu gulung sebagai olesannya isiannya. Ibu cut bulu gulungnya ibu tampilkan, oh iya bener dia menggunakan Bella Malt Crunchy kita gitu. Jadi jangan cuma bulu gulung udah digulung dipotong. Saya kan nggak tahu isinya apa. Ya, misalkan ibu bikin muffin atau bikin coklat atau apa, nanti kan atasnya ada topping Bella Malt Crunchy ini, dikasih tahu oh bahwa ini bener pakai produk Bella Malt Crunchy. Jangan nanti bikin kue atau cake yang whole cake itu yang besar, ini sebagai isian tengahnya koles aja udah di topping, saya nggak tahu dalamnya apaan. Bukan ditunjukin bahwa ini bener menggunakan produk aplikasi Bella Malt Crunchy. Simple kok, terserah dari apa aja, nanti kasih tahu bahwa oh iya bener pakai Bella Malt Crunchy gitu ya. Chef di CMC udah ada belum? Udah ada Bu di CMC, sudah ada. Koleo kalau nggak salah nama ownernya, Koleo kalau nggak salah. So, saya udah ada di CMC ya. Nanti kalau nggak ada saya jitak tim saya gitu. So, saya sudah ada di CMC. Ada yang belum. 3 menit lagi lah ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti insya Allah mungkin ini tanggung lah ya di akhir tahun. Jadi di awal di 2021 lah mungkin insya Allah kalau memang pandemi sudah berakhir, sudah mulai menurun tapi tetap mengikuti protokol, saya akan roadshow nanti ke kota-kota, misalnya kota mana saya akan demo nanti ya. Dan pokoknya resep demo dari saya, ibu harus tagih juga. Misalnya nanti ibu ngikutin demo saya nih, ketemu saya, ibu harus tagih dah. Chef mana katanya kalau setiap demo dari chef akan ada penghitungan costnya atau minta ajarin, nggak apa-apa, saya akan kasih tahu kok. Setiap saya demo saya selalu ngasih estimasi biayanya. Jadi biar ibu juga setelah menyaksikan demo dan lihat demo, ibu juga punya oh iya bisa nih untuk jadi bisnis, oh bisa nih untuk enggak lah kayak terlalu mahal segala macam, bisa buat ibu pertimbangkan gitu ya. Jadi nggak yang cuma ngikutin demo enak, mau bikin wah nggak tahu biayanya, nggak tahu kira-kiranya. Kalau saya udah jelas bikin, oh biaya cuma sekian doang nih, ngeluarin bahan udah bikin ya. Oke nanti cus dari cari ke sana. Di Alfamidi sudah tersedia belum saya? Alfamidi udah belum bisa. Alfamidi spread ya. Lagi proses dah. Kita lagi proses masuk ke Alfamidi untuk produk kita yang spread dulu. Jadi mungkin kalau ini sudah ada bisa kita masuk ke Alfamidi. Tapi kayaknya ke Alfamidi kemasan yang 1 kilo ya sudah ini ya. Karena produk lain juga belum nggak ada sih di Alfamidi, setahu saya itu. Tapi lebih enaknya di inilah, di toko-toko bahan kue yang udah pasti. Dan yang pasti lagi sih di Tokopedia sudah ada. Tokopedia, di Shopee, di Lazada ada nggak Mister? Ada. Ada. Terus yang mana lagi? Bukalapak ada. Bukalapak ada tuh, lengkap tuh di e-commerce kita udah ada semua. Tinggal ibu searching Dolphin FO udah ada tuh produk, cari dah. Pengiriman gratis nggak? Kalau di Tokopedia ada gratis ongkir. Tokopedia ada gratis ongkir. Tuh kan gimana nggak enak coba. Lengkap Bu sebenarnya, di zaman udah dimanjakan ini. Bumbu belanja apa tinggal tiduran, pesen klik. Pokoknya di e-commerce-nya Dolphin itu ada semua produk yang kita jual. Ya selain produk food service juga ada produk dari tim snack kita, ada wafer stick, ada banyak lah produk Dolphin. Nah ini sudah. Warna cantik nggak tuh? Yahut. Ya warna cantik. Ini masih panas, saya mau ngeluarin dulu. Ini masih panas, saya kasih contoh satu dulu ya. Tes nih, kalau masih panas saya keluarin gimana. Tuh.
panas ya chef. Masih panas. Nanti tunggu dingin dulu ya. Baru kita keluarin. Atau nanti saya kasih instastory setelah saya dingin, saya jajarin di sini ya. Ya. Tuh kalau masih panas gitu. No, bawahnya seperti ini no. Jadi nggak bocor dia kalau misalnya dari samping. Oke. Nanti saya instastoryin ya Mister ya. Kalau udah dingin ya. Dari gitu saya kasih jajarin. Oke, putu Belanda. Hari ini sudah selesai dengan estimasi biaya jualnya Rp1.000 atau Rp1.100 dengan margin 50%. Dengan isian belamal crunchy. Jadi dimana produk ini nggak terlalu manis tapi kita merasakan manisnya dari si bela kita. Dan juga teksturnya ini nggak terlalu keras tapi lembut. Nanti ibu cobain sendiri resep ini ya. Nanti resep akan saya share setelah nanti demo ini sama Mister, nanti di upload di Instagram Bella Coklat. Kita akan di share. Untuk minggu depan jangan lupa challenge-nya sangat mudah dan hadiahnya juga menarik ya. Ada apron, jadi ibu bikin juga ada spatulanya. Wah nih spatula dari Bella nih gitu. Ini spatula bukan dari Bella, nanti dari saya pribadi kok, tenang. Ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Tuh nggak ada di Tokped Dolphin FO tadi dilihat. Oh, DM kita aja nanti dikasih linknya. Oh nanti dong, kata Mister nanti DM aja, nanti dikasih linknya kok. Ada kok, ada dong Mister ya. Pokoknya produk yang kita launching itu sudah ada semua ibu ya. Tapi nggak apa-apa nanti kita kasih linknya kok. Nanti ada semua, kita kasih linknya. Oke, sekian dari saya atas nama Bella Coklat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ada maksud membuli atau melecehkan. Sekali lagi, jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau mau keluar rumah, jaga jarak dan selalu sering rajin mencuci tangan. Oke, cintai keluarga Anda dan diri Anda sendiri dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.